Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa YouTube, khususnya dari anak-anakku Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan fikih dan usul fikih. Setelah kita memahami tentang apa itu fikih dan apa itu usul fikih, maka kali ini kita akan berusaha untuk memahami secara lebih sederhana tentang sejarah ajaran Islam hingga dirumuskannya ilmu fikih maupun usul fikih. Para pemirsa, ketika Rasulullah SAW memperkenalkan Islam, kondisi umum di mana wahyu Allah diturunkan masih sederhana sekali. Saat itu belum ada kertas, dan masih sangat sedikit orang yang bisa baca tulis. Karenanya, kepandaian orang Arab ketika itu lebih banyak dicurahkan melalui syair. Maka dengan berbekal pada reputasi beliau Rasulullah SAW sebagai orang yang paling bisa dipercaya sebelum diangkat sebagai Rasul, paling dipercaya di masyarakat saat itu, beliau mulai memperkenalkan Islam di tengah-tengah para penyair Mekah yang kenamaan. Bagi warga masyarakat Mekah yang tidak terkontaminasi oleh kesombongan, begitu mendengar wahyu Allah diperkenalkan Nabi, mereka langsung menyatakan keimanannya serta berusaha untuk menghafal, memahami, dan mengamalkannya. Dan bagi yang bisa menulis, juga berusaha untuk menuliskannya di kepingan-kepingan batu, pelepah-pelepah kurma, dan benda-benda lain yang bisa dipakai untuk menulis. Dan jika mereka merasa kesulitan memahami maksud dari wahyu Allah yang turun itu, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW masih hidup, meskipun di tengah-tengah perjuangan fisik dan mental yang amat berat saat itu, tetapi umat Islam tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam persoalan memahami hukum, karena langsung dipandu oleh Rasulullah SAW. Barulah setelah Nabi wafat, satu persatu kesulitan itu mulai ada. Hal itu seiring dengan semakin banyaknya persoalan baru umat Islam yang memerlukan fatwa-fatwa hukum baru. Oleh karena itu, beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, mereka tampil untuk mengeluarkan fatwa-fatwa hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum pernah terjadi di zaman Nabi SAW sebagai solusi untuk umat. Di kalangan para ulama ada yang berpendapat bahwa hukum-hukum baru yang difatwakan para sahabat itu menyangkut semua persoalan, baik itu persoalan ibadah mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Tetapi ulama lain berpendapat bahwa hukum-hukum yang difatwakan para sahabat itu hanya menyangkut persoalan-persoalan ibadah ghairu mahdhah saja. Sedangkan untuk persoalan ibadah mahdhah cukup dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka memasuki generasi setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in,
Seiring semakin meluasnya wilayah Islam, persoalan umat pun kian bertambah. Muncullah para ulama ahli fatwa seperti Sa'ad bin Musayyab dari Madinah dan Ibrahim An-Nakhai dari Irak. Tetapi waktu itu belum ada ide untuk merumuskan fatwa-fatwa mereka ke dalam suatu kitab. Barulah memasuki generasi setelah tabi'in, yaitu masa tabi'it tabi'in, seiring dengan semakin berkembangnya sarana tulis baca, pada masa itu muncullah gagasan-gagasan baru untuk merumuskan fatwa-fatwa itu ke dalam tulisan. Di antara ulama terkenal yang muncul dalam periode itu adalah Imam Abu Hanifah. Lalu disusul oleh salah seorang muridnya yang paling menonjol, yaitu Imam Malik. Disusul lagi salah seorang muridnya Imam Malik yang paling menonjol, yaitu Imam Syafi'i. Dan disusul lagi salah seorang murid Imam Syafi'i yang paling menonjol, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Keempatnya adalah ulama mujtahid yang paling banyak dijadikan rujukan fatwa-fatwa hukumnya oleh ulama-ulama dunia, khususnya di Indonesia. Terutama kalau di Indonesia adalah Imam Syafi'i, yang telah banyak menulis kitab-kitab fikih. Di antara kitab Imam Syafi'i yang paling terkenal adalah kitab yang berjudul Ar-Risalah, yang banyak diakui oleh ulama Indonesia sebagai cikal bakal kitab-kitab fikih dan usul fikih yang tersebar di seluruh dunia Islam. Selain 4 ulama mujtahid tersebut, atau biasa disebut ulama 4 madhab, sebenarnya masih banyak. Hanya yang paling dikenal di Indonesia selain yang 4 ulama madhab, 4 ulama mujtahid itu, yaitu Imam Abu Daud Adz-Dzahiri dan Imam Ibnu Hazm. Hadirin para pemirsa, tentu saja karena latar belakang perjalanan hidup masing-masing imam itu tidak sama, tentu fatwa-fatwa hukum yang dihasilkannya pun tidak lepas dari perbedaan antara ulama satu dengan ulama yang lain. Meskipun yang dibahas persoalannya sama. Oleh karena itu, jika di kalangan ulama Islam di akar rumput seringkali terdapat perbedaan pendapat, khususnya dalam fatwa-fatwa mengenai ibadah mahdhah, adalah wajar, karena kitab yang dijadikan rujukan pemahaman memang berasal dari kitab ulama yang pemahamannya berbeda. Maka dengan memahami sejarah perkembangan fikih dan usul fikih juga dikandung maksud agar tidak terjadi fanatisme madhab secara berlebihan hingga terkadang sampai ke tingkat saling menyesatkan antara penganut madhab satu dengan penganut madhab yang lain, dengan mengklaim bahwa hanya yang berada dalam pemahaman madhabnya lah yang berhak masuk surga, yang lain masuk neraka. Nah, untuk menghindarkan umat dari sikap fanatisme buta yang membahayakan tersebut, maka di kalangan ulama mutaakhirin bermunculan gagasan-gagasan baru agar umat Islam tidak terikat ke dalam pemahaman salah satu madhab, yakni dengan membuka kembali pintu ijtihad tanpa mengabaikan rumusan-rumusan keilmuan yang telah disusun oleh para ulama mujtahid yang telah ada sebelumnya. Para ulama yang menggerakkan gagasan baru ini diantaranya adalah seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan lain-lain. Maka yang diharapkan di zaman sekarang ini akan terjadi sinergi positif antara umat Islam yang tetap bertahan dalam pemahaman madhab lama
dengan umat Islam yang menginginkan ijtihad baru seiring dengan perkembangan zaman. Jika sinergisitas ini berhasil dengan baik, insya Allah pemahaman-pemahaman umat Islam akan terkoreksi secara alamiah. Mana pemahaman yang ternyata paling membawa ke arah ukhuwah Islamiyah, mana pemahaman yang paling membawa ke arah peradaban dan kemajuan umat Islam, dan mana pemahaman yang ternyata banyak membawa kepada kebencian antar sesama umat Islam. Di zaman ini kuncinya adalah umat Islam harus saling legowo manakala pemahamannya mengalami koreksi atau mendapat masukan dari umat Islam yang lain. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.